Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Infile. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu peradaban kuno yang sangat populer, yaitu peradaban Mesir kuno. Berbicara tentang peradaban kuno memang tidak akan pernah lepas dari yang namanya Mesir. Hal ini dikarenakan peradaban Mesir kuno merupakan salah satu peradaban paling tua di dunia. Mesir kuno dikenal karena prestasi luar biasanya dalam berbagai macam bidang seperti seni arsitektur, teknik, kedokteran, dan tata negara, serta hal-hal lainnya. Saat ini Mesir merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Afrika Utara yang berhadapan langsung dengan Laut Mediterania atau yang dikenal juga dengan Laut Tengah, dengan luas wilayah sekitar 997.739 km persegi dan beribu kotakan di Kairo. Dalam bahasa Inggris, Mesir dikenal dengan nama Egypt, sementara bagi orang-orang Mesir kuno sendiri, mereka menyebut negaranya sebagai Kemet yang berarti tanah hitam. Penamaan ini didasari oleh keberadaan tanah hitam yang subur yang berada di sepanjang sungai Nil di mana peradaban Mesir ini pertama kali dimulai. Nama Mesir sendiri diambil dari bahasa Arab, yaitu Mesr yang berarti negara. Perkembangan bangsa Mesir telah tercatat dimulai selama ribuan tahun sejak 5000 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi. Budaya Mesir kuno terkenal dengan keunggulan di berbagai bidang pengetahuan manusia dari seni, sains, teknologi, hingga agama. Salah satu alasan populernya budaya Mesir hingga masa kini adalah eksistensi dari peninggalan-peninggalan kunonya, seperti monumen, makam, kuil, dan karya-karya seni lainnya. Peninggalan-peninggalan itu menjadi pengingat tentang kehidupan mereka yang pernah ada di zaman dahulu serta kehebatan dan pencapaian mereka. Mesir kuno memiliki kisah dan sejarah yang panjang. Kisah-kisah para dewa, raja-raja, monumen-monumen, dan peninggalan-peninggalan lainnya membuat peradaban ini menjadi terkenal. Sejarah Mesir kuno dimulai dari orang-orang zaman dahulu yang menempati kawasan lembah Sungai Nil sekitar tahun 5000 sampai 525 sebelum Masehi, yaitu semenjak masa primitif pada zaman Neolitik hingga pada masa kekuasaan Firaun. Orang-orang ini merupakan suku-suku yang nomaden dari Gurun Sahara. Dalam beberapa literatur, sejarah perkembangan Mesir dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama adalah periode prasejarah, yaitu era sebelum tahun 3400 sebelum Masehi. Kemudian periode kerajaan lama pada tahun 3400 sampai 2475 sebelum Masehi. Lalu berlanjut ke periode transisi feodalisme pada tahun 2475 sampai 2160 sebelum Masehi. Disambung dengan periode pertengahan pada tahun 2160 sampai 1780 sebelum Masehi. Ditambah juga dengan periode dominasi Hyksos di tahun 1780 sampai 1580 sebelum Masehi dan periode imperium di tahun 1580 sampai 525 sebelum Masehi. Alasan mengapa daerah di sekitar Sungai Nil ini menjadi peradaban baru pada masa itu dikarenakan daerah tersebut dikenal sebagai daerah yang sangat subur. Seperti yang diketahui secara umum, Mesir berada di daerah padang pasir yang tandus. Karena kondisi wilayah ini, maka aktivitas bertani dan bercocok tanam hampir tidak mungkin dilakukan. Namun berbeda dengan kondisi wilayah di sekitar Sungai Nil. Hal ini dikarenakan pada setiap bulan Agustus, Sungai Nil akan mengalami banjir. Dan saat banjir mulai surut, Sungai Nil akan meninggalkan lapis tanah hitam subur yang tebal dan lembab. Dengan adanya tanah hitam ini, maka orang-orang yang hidup di wilayah sekitar Sungai Nil dapat melakukan aktivitas bertani dan bercocok tanam. Mulai dari sanalah, orang-orang tersebut lalu membentuk peradaban di sekitar Sungai Nil. Namun semenjak Agustus 1970, Sungai Nil tidak lagi mengalami banjir. Hal ini dikarenakan dibangunnya bendungan Aswan High Dam yang digunakan untuk mengontrol aliran Sungai Nil. Aliran dari bendungan kemudian digunakan untuk mengairi pertanian dan menyediakan air minum bagi masyarakat. Tidak hanya itu, aliran dari bendungan juga digunakan sebagai sumber tenaga untuk pembangkit listrik. Sungai Nil juga merupakan pendukung terbesar perkembangan kebudayaan dan penopang kehidupan masyarakat Mesir kuno. Oleh orang Mesir, Sungai Nil tidak hanya digunakan untuk mengairi ladang atau memenuhi kebutuhan hidup lainnya, melainkan juga tempat perdagangan dan pelayaran. Di sekitar Sungai Nil juga terdapat banyak hewan liar, baik binatang menyusui maupun berbagai jenis burung. Karena dianggap berjasa bagi masyarakat Mesir, setiap bulan Agustus diadakan perayaan Wafa an-Nil. Perayaan ini bermaksud untuk mengenang banjir yang dahulu selalu membawa manfaat dan terjadi pada bulan Agustus.
Seperti pada kebanyakan kebudayaan kuno lainnya, dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat di Mesir kuno, raja atau yang lebih dikenal sebagai Fir'aun dan para pendeta adalah kelompok dengan kelas sosial paling tinggi. Lalu ada kelas menengah yang merupakan masyarakat umum dan kelas bawah yang sebagian besar adalah budak. Sejarah politik di Mesir berawal dari terbentuknya komunitas di desa-desa sebagai kerajaan kecil dengan sistem pemerintahan desa yang dikenal dengan istilah nomen. Nomen kemudian berkembang dan menjadi kota yang pada akhirnya membentuk persatuan antara kerajaan Mesir Hulu dan Hilir pada tahun 3200 sebelum Masehi di bawah pemerintahan Raja Menes. Inilah cikal bakal terbentuknya dinasti pertama di Mesir. Istilah Fir'aun sendiri berasal dari kata Mesir kuno yang memiliki pelafalan perao atau jika didengar dengan cepat oleh telinga orang asing menjadi parao. Kata ini pada aslinya digunakan untuk menyebut istana kerajaan. Istilah Fir'aun atau Parao menjadi sebutan bagi sang raja itu sendiri baru terjadi pada masa kerajaan Mesir baru, yaitu sekitar tahun 1570 sampai 1070 sebelum Masehi. Sementara itu, menurut Ronald Leprohan, seorang profesor Egyptologi di Universitas Toronto, dalam tulisannya yang berjudul Great Name Ancient Egyptian Royal Titulary, penguasa pada zaman Mesir kuno memiliki nama mereka masing-masing sebagai bagian dari gelar kerajaan. Namun pada masa kini yang lebih dikenal hanyalah gelar Fir'aunnya saja. Karena itu dalam video ini untuk mempermudah pengenalan dan penyebutan raja pada masa Mesir kuno, kita akan tetap memakai istilah Fir'aun tersebut. Sistem pemerintahan pada zaman Mesir kuno berada di bawah kekuasaan penuh dan absolut Fir'aun. Fir'aun menjadi pemilik seluruh tanah. Kedudukan Fir'aun di tengah-tengah masyarakat Mesir kuno menjadi semakin kuat karena di samping dia sebagai raja, Fir'aun juga dianggap sebagai representasi dari dewa. Pelanggaran terhadap Fir'aun dipercaya akan mendatangkan sanksi dari dewa. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Mesir kuno yang menganut sistem pemerintahan yang bersifat teokratik di mana agama dan fungsi politik digabungkan. Sistem pemerintahan yang dijalankan Fir'aun melibatkan banyak pejabat tinggi untuk mendukung sang Fir'aun dalam menjalankan pemerintahannya. Pejabat dari kalangan bangsawan yang diangkat oleh Fir'aun diantaranya adalah gubernur yang memerintah di provinsi, panglima ketentaraan, hakim pengadilan, serta hakim dan pendeta untuk melaksanakan upacara keagamaan. Sejak tahun 3400 sebelum Masehi, Mesir telah diperintah oleh 30 dinasti berbeda yang terdiri dari 3 zaman, yaitu Kerajaan Mesir Tua yang berpusat di Memphis, Kerajaan Mesir Tengah yang berpusat di Awaris, dan Kerajaan Mesir Baru yang berpusat di Tebe. Dalam pembagian zaman kerajaan tersebut, beberapa nama yang pernah memerintah pada era kerajaan Mesir Tua adalah Menes, Khufu, Khephren, Mycerinus, Pepi I, dan Pepi II. Salah satu peninggalan dari kerajaan Mesir Tua yang ikonik adalah Piramida Agung Giza yang dibangun pada masa Raja Khufu, Khephren, dan Mycerinus. Piramida pertama dibangun oleh Khufu pada masa sekitar 2589 sampai 2567 sebelum Masehi. Piramida kedua dibangun oleh Khephren pada masa sekitar 2558 sampai 2534 sebelum Masehi. Lalu piramida ketiga dibangun oleh Mycerinus. Kemudian masa kerajaan Mesir Tengah mulai dikenal saat diperintah oleh Sesostris III yang berhasil memulihkan persatuan di Mesir dan melakukan pembangunan seperti membuka tanah pertanian, membangun proyek irigasi, pembuatan waduk, meningkatkan perdagangan, memperluas wilayah ke selatan sampai ke Nubia, serta membuka hubungan dagang dengan Palestina, Syria, dan Pulau Kreta. Selain dari Sesostris III, nama lain yang dikenal pada masa kerajaan Mesir Tengah adalah Amenemhet III. Setelah diduduki oleh bangsa Hyksos, Mesir memasuki zaman baru atau zaman imperium. Hal ini ditandai dengan berhasilnya para Fir'aun Mesir merebut daerah di Asia Barat. Kerajaan Mesir Baru merupakan periode ketika Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya. Raja-raja yang pernah memerintah pada masa ini antara lain adalah Ahmosis I, Tutmosis I, Tutmosis III, Amenhotep IV, dan Ramses II. Ramses II inilah yang juga dikenal sebagai Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa. Ramses II mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan menentang ajaran Nabi Musa. Kekuasaan mutlak bangsa Mesir kuno berakhir dengan kerajaan Mesir Tua runtuh setelah mendapat serangan dari bangsa Yunani di bawah pimpinan Alexander Agung. Kekalahan ini kemudian menjadikan bangsa Mesir berada di bawah kekuasaan dinasti Ptolemeus yang berasal dari Yunani. Alexander Agung sendiri merupakan putra Raja Philip II dari Makedonia. Kematian Alexander Agung yang tiba-tiba akhirnya menimbulkan polemik yang membuat wilayah Mesir harus diserahkan kepada Ptolemeus. Salah satu tokoh yang paling ternama dari dinasti Ptolemeus adalah Ratu Cleopatra yang terkenal dengan kecantikan dan kecerdasannya.
Setelah Cleopatra meninggal, Romawi menaklukkan Mesir dan menjadikannya bagian dari Kekaisaran Romawi selama ratusan tahun, hingga akhirnya pasukan Muslim berhasil mengambil alih Mesir dan menjadikannya bagian dari kekhalifahan Islam, menggantikan kekuasaan Romawi di Mesir. Dalam hal beragama, bangsa Mesir kuno mempercayai banyak dewa. Di antaranya adalah Ra, Osiris, Khonsu, Isis, Anubis, dan masih banyak lagi. Di antara dewa-dewa tersebut, Ra lah yang paling penting yang dianggap sebagai dewa matahari. Akan tetapi setelah berada di kekuasaan Thebes, posisinya digantikan oleh dewa Anum atau dewa yang agung. Kemudian digabung menjadi Anum-Ra. Bangsa Mesir juga mengenal nyanyian-nyanyian untuk memuja para dewa seperti himne to the sun. Masyarakat Mesir kuno juga memberikan persembahan sebagai upaya dalam mendapatkan pertolongan dari para dewa. Masyarakat Mesir kuno sangat memuliakan para penguasa dan menganggap mereka sebagai perwujudan dewa. Aturan-aturan keagamaan didominasi oleh penguasa. Para Firaun berperan sebagai perantara antara manusia dengan para dewa serta berkewajiban untuk menuntun mereka melalui ritual-ritual persembahan. Masyarakat Mesir kuno juga mendedikasikan sumber daya yang sangat besar dalam kegiatan-kegiatan ritual dan keagamaan serta pembangunan kuil-kuil. Salah satu aspek penting dalam keagamaan Mesir kuno adalah upacara kematian. Orang-orang Mesir kuno melakukan upaya khusus untuk memastikan kekekalan jiwa mereka setelah kematian. Mereka mempersiapkan makam-makam dan persembahan dalam rangka melestarikan tubuh dan jiwa orang yang telah meninggal dunia. Kepercayaan masyarakat Mesir kuno tentang kehidupan setelah kematian disimbolkan dalam bentuk salib Firaun yang disebut kunci kehidupan atau Ankh. Simbol paling suci dalam keyakinan masyarakat Mesir kuno ini dapat dijumpai di makam-makam dan dinding-dinding kuil. Masyarakat Mesir kuno percaya dalam tubuh manusia terdapat unsur Ka dan Ba. Ka merupakan daya kehidupan. Ka-lah yang membuat tubuh dapat bergerak dan beraktivitas selama masa hidup manusia. Di sisi lain, Ba adalah kepribadian. Saat seseorang meninggal dunia, Ka-nya akan terlepas dari jasad, sementara Ba-nya akan tetap berada pada jasad. Upacara pemakaman ini dimaksudkan untuk melepaskan Ba dari jasad agar dapat berkumpul kembali bersama Ka. Namun penting juga bahwa jasad orang yang meninggal untuk dilestarikan, karena orang Mesir percaya bahwa Ba akan kembali ke jasadnya setiap malam untuk menerima kehidupan baru. Pelestarian atau pengawetan jasad atau yang dikenal juga dengan mumifikasi yaitu sistem atau cara untuk mengawetkan jenazah. Perawatan jenazah pada masa Mesir kuno memiliki tahapan-tahapan yang rumit. Proses mumifikasi dapat memakan waktu hingga berhari-hari. Jenazah yang akan dijadikan mumi akan dikeluarkan seluruh organ tubuhnya seperti hati, otak, ginjal, usus, lambung, dan lain sebagainya. Lalu dimasukkan ke dalam guci tertutup. Namun khusus untuk jantung akan dibiarkan pada tempatnya. Selanjutnya tubuh akan ditutup dengan garam dan dibiarkan mengering selama 40 hari. Tubuh yang telah mengering kemudian dibersihkan, diminyaki, dan dibalut dengan kain linen. Mumi tidak hanya dibuat untuk manusia saja, hewan-hewan yang selama hidupnya menjadi peliharaan kesayangan raja juga akan dibuatkan mumi ketika mereka mati. Beberapa mumi hewan yang dapat ditemukan di Mesir adalah mumi kucing dan anjing. Masyarakat Mesir kuno juga telah mengenal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak ribuan tahun silam. Terdapat berbagai macam profesi dalam struktur masyarakat Mesir kuno, seperti dokter, ahli astronomi, seniman, ahli tulis, petani, pedagang, dan lain-lain. Orang-orang Mesir kuno juga memiliki simbol-simbol yang digunakan sebagai tulisan. Aksara atau simbol-simbol tulisan Mesir kuno ini dikenal dengan nama hieroglif. Hieroglif adalah simbol-simbol yang dikenal dengan sistem tulisan gambar. Terdapat sekitar 700 huruf dalam abjad hieroglif. Mereka menggunakan huruf paku yang biasa ditulis dalam buluh papirus atau memahatnya pada batu. Meskipun begitu, buluh papirus tidak dapat digunakan begitu saja. Butuh proses pengolahan yang cukup lama untuk dapat merubah buluh papirus menjadi kertas yang dapat digunakan dan dapat bertahan hingga 3000 tahun. Bahan tinta yang digunakan untuk menulis di atas papirus terbuat dari campuran air dengan jelaga atau mineral-mineral berwarna. Dalam tatanan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, Mesir kuno telah mengenal cara bertani dengan sistem sentralisasi irigasi yang memungkinkan untuk mendapatkan hasil panen yang berlimpah. Tidak hanya itu, masyarakat Mesir kuno juga telah mengenal teknik pengolahan tembaga, pengolahan bahan kaca, penambangan, dan penggalian serta teknik pemahatan yang efisien dan maju yang bahkan belum ditemukan di Eropa sampai dengan revolusi industri.
Masyarakat Mesir kuno juga dipercaya sebagai orang-orang pertama yang melakukan pelayaran. Mereka telah melakukan ekspedisi laut dengan menggunakan perahu sejak tahun 2750 sebelum Masehi. Perahu-perahu Mesir berlayar menelusuri pantai timur Mediterania sampai Ponesi. Perdagangan melalui jalur perairan menghubungkan bangsa Mesir dengan bangsa-bangsa lainnya, salah satunya adalah bangsa Yunani. Karena itulah hasil perdagangan Mesir banyak ditemukan di Yunani. Agama dan bentuk seni pun mulai diadopsi oleh Yunani. Bukti lain yang menunjukkan kemajuan masyarakat Mesir kuno dalam bidang maritim adalah berbagai macam perahu yang dimiliki untuk fungsi-fungsi yang berbeda. Ada beberapa jenis perahu yang digunakan oleh masyarakat Mesir kuno. Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat perahu juga bermacam-macam, seperti ada perahu dari bulu papirus dan ada juga perahu dari kayu. Jenis ini biasanya dipakai untuk berdagang dan membawa barang. Ada pula perahu berukir yang sangat indah yang dipakai untuk membawa jenazah Raja Khufu ke pemakamannya. Masyarakat Mesir kuno juga sudah mengenal teknik konstruksi dan arsitektur. Rumah-rumah masyarakat Mesir kuno terbuat dari bata dan lumpur yang dijemur. Rumah-rumah mereka juga telah dilengkapi dengan berbagai macam perkakas dan perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, lemari penyimpanan, tempat tidur yang diukir, dan tungku dari tembikar. Meskipun demikian, rumah orang-orang kelas atas dan kelas bawah sangat berbeda. Orang-orang kaya tinggal di rumah besar atau villa dengan fasilitas yang lengkap, sementara orang-orang miskin tinggal di kamar yang sempit. Keunikan lain yang menunjukkan bahwa bangsa Mesir kuno memiliki peradaban yang maju dapat dilihat dari sistem penanggalan yang mereka miliki. Sistem penanggalan ini digunakan untuk menentukan masa bercocok tanam dan memanen, serta digunakan untuk memberitahu waktu untuk melakukan upacara pada dewa bulan Khonsu. Sistem penanggalan dengan acuan astronomi juga digunakan untuk membangun kuil-kuil yang segaris dengan bintang-bintang tertentu atau pergerakan matahari. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Mesir memang diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, terutama yang menyangkut sistem kepercayaan politeisme yang mereka anut. Hal tersebut dibuktikan dengan pembangunan piramida yang digunakan sebagai makam bagi raja-raja Mesir dan pembangunan kuil-kuil sebagai tempat pemujaan dewa-dewa atau Firaun. Ada pula Sphinx, yaitu bangunan yang berbentuk makhluk mitologi Mesir yang memiliki tubuh singa namun berkepala manusia. Pembangunan Sphinx dimaksudkan untuk menjaga jalan menuju makam Firaun. Ada pula keyakinan yang meyakini bahwa ruangan di bawah Sphinx merupakan kunci rahasia menuju Zeb Tepi, yaitu suatu zaman keemasan pada masa lampau ketika piramida Giza dibuat pada masa pemerintahan Raja Khufu pada tahun 2550 sebelum Masehi. Hingga saat ini masih banyak dari peninggalan-peninggalan Mesir kuno yang masih dapat kita lihat, dan diperkirakan masih banyak pula dari peninggalan-peninggalan Mesir kuno yang belum ditemukan ataupun belum terungkap. Demikianlah pembahasan kita tentang Mesir kuno pada video kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang peradaban Mesir kuno yang sangat terkenal ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video-video lainnya.